Halo sahabat hijau, selamat datang di panduan Green Training Need Analysis atau analisa kebutuhan pelatihan hijau. Sahabat hijau, panduan ini merupakan pedoman bagi penerima manfaat Green Training Management Information System atau GTMIS, yaitu sahabat hijau sebagai bakal peserta latih pelatihan hijau kelak. GTMIS merupakan produk media berbasis web yang dirancang untuk mendukung kegiatan tata kelola manajemen perencanaan pelatihan pekerja terampil pada pekerjaan hijau lintas sektor yang dapat diakses oleh sahabat hijau secara mandiri dan juga jarak jauh. Fitur utama GTMIS adalah Green Knowledge Management atau manajemen pengetahuan hijau dan juga Green Training Need Analysis atau analisa kebutuhan pelatihan hijau. Sahabat hijau dapat mengakses fasilitas analisa kebutuhan pelatihan hijau pada sistem GTMIS secara mandiri dan online sehingga diharapkan pemetaan penerima manfaat program pelatihan adalah efektif dan juga efisien dan terjadinya perumusan rencana pelatihan yang tepat guna. Sahabat hijau, manajemen analisa kebutuhan pelatihan hijau pada GTMIS terdiri dari yang pertama pemetaan kemampuan bahasa Inggris, yang kedua pemetaan kemampuan komunikasi, yang ketiga pemetaan riwayat hidup dan profil, dan yang keempat adalah pemetaan kebutuhan pelatihan. Pada pemetaan riwayat hidup dan juga profil merupakan tahap awal dalam mengetahui calon sasaran penerima manfaat program pelatihan. Sedangkan pemetaan kemampuan bahasa Inggris bertujuan untuk menjelaskan kemampuan bahasa Inggris sahabat hijau dan membantu pembelajar bahasa memilih pelatihan pada tingkat yang tepat. Serta pemetaan kemampuan komunikasi melalui unjuk kerja presentasi mandiri merupakan bentuk tes dalam merespon tugas yang diberikan dengan menampilkan jawaban responnya dalam bentuk tindakan. Dan pemetaan kebutuhan pelatihan bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan aktual dan yang diinginkan dalam suatu pekerjaan hijau. Dengan adanya Green Training Management Information System atau GTMIS ini sebagai bantuan profesional kepada pengelola lembaga pelatihan dan penerima manfaat pelatihan, maka diharapkan kegiatan manajemen perencanaan pelatihan pekerja terampil pada area pekerjaan hijau lintas sektor adalah tepat guna. Dan dengan adanya peningkatan kesadaran dan promosi pekerjaan dan keterampilan hijau, maka diharapkan dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja masa depan dan terjadinya pemetaan ekosistem hijau tepat guna. Secara umum, tujuan panduan penggunaan yaitu Green Training Management Information System atau GTMIS ini adalah analisa kebutuhan pelatihan hijau disusun dengan tujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan analisa kebutuhan pelatihan hijau dalam ekosistem GTMIS memenuhi syarat dan juga ketentuan tata kelola kegiatan manajemen perencanaan pelatihan tenaga kerja terampil area pekerjaan hijau lintas sektor yang dilaksanakan di tahun 2025 dan menjadi acuan bagi lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan analisa kebutuhan pelatihan hijau untuk tenaga kerja terampil area pekerjaan hijau lintas sektor. Dan tujuan khususnya adalah sebagai pedoman bagi sahabat hijau dalam mengikuti kegiatan GTMIS analisa kebutuhan pelatihan hijau. Yang kedua, khusus bagi lembaga penyelenggara pelatihan sebagai acuan dalam memberikan informasi kepada sahabat hijau untuk menyelenggarakan fungsi dan tugasnya dalam memfasilitasi GTMIS analisa kebutuhan pelatihan hijau. GTMIS merupakan bantuan profesional kepada pengelola lembaga pelatihan dan juga penerima manfaat pelatihan. GTMIS dapat diakses dari perangkat selular, laptop, dan juga komputer dengan akses internet tentunya di laman situs https://gtmis_sahabat_hijau. Untuk mendaftar akun sahabat hijau, maka dapat menghubungi layanan pusat kontak di hotline 081 319 711 040 dan emailnya gtmis_sahabathijau@gmail.com. Sahabat hijau,
Pemetaan riwayat hidup dan juga profil ini merupakan tahap awal dalam mengetahui calon sasaran penerima manfaat program pelatihan hijau, di mana terdiri dari pendataan informasi terkait data pribadi, lalu pendidikan tinggi dan formal, keahliannya, sertifikasi, aktivitas, dan juga penghargaan, lalu pengalaman kerja, tujuan karirnya apa, ringkasan profil, gitu ya. Nah, sahabat hijau dapat mengakses pemetaan riwayat hidup dan juga profil secara online di mana saja, kapan saja secara mandiri dengan perangkat komputer ataupun laptop, bahkan dengan perangkat seluler juga. Nah, sahabat hijau, pemetaan kemampuan bahasa Inggris pada sistem GTMIS ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan bahasa Inggris sahabat hijau dan juga membantu pembelajar bahasa memilih pelatihan pada tingkat yang tepat. Pemetaan ini diadopsi dari CEFR atau Common Reference Level Self-Assessment Grid dari Council of Europe 2001 dengan jenis tes prediksinya diadopsi dari TOEIC ya. Tes yang pertama adalah listening, kemudian yang kedua adalah reading untuk mengukur keterampilan reseptif dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dunia kerja global. Untuk format tes prediksinya adalah bagian yang pertama listening totalnya 100 item, pertanyaan, dan bagian yang keduanya reading, totalnya 100 item juga. Hasil pemetaan kemampuan bahasa Inggris diadopsi dari CEFR ini Self-Assessment Grid Description atau deskripsi kisi penilaian diri dengan menampilkan tingkatan kemampuan bahasa dalam 6 tingkat, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu ya, yang dapat dikelompokkan kembali menjadi 3 kelompok, pengguna dasar, pengguna independen, dan juga pengguna mahir. Sahabat hijau dapat mengakses tesnya secara online di mana saja, kapan saja secara mandiri dengan perangkat komputer ataupun laptop gitu ya, bahkan dengan perangkat seluler juga bisa. Nah, sahabat hijau, untuk kerja peserta melalui presentasi mandiri merupakan pemetaan kemampuan komunikasi berbentuk tes yang dalam menjawab ataupun merespon tugas yang diberikan guna menampilkan jawaban responnya dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Hasil produk yang diharapkan pada unjuk kerja ini adalah video presentasi mandiri dengan topik yang terkait dengan pekerjaan tenaga terampil di tempat kerja nyatanya. Nah, video pendek yang dihasilkan adalah berdurasi kurang dari 5 menit ya, dengan syarat bentuk dokumennya dapat disimpan di media penyimpanan data Google Drive, yaitu berkas format video dengan kompresi yang memadai untuk diunggah pada form isian elektronik yang tersedia ya. Untuk aspek yang dinilainya pada unjuk kerja peserta ini adalah yang pertama organisasi idenya tentu, lalu kesistematisan, kelogisan, lalu keakuratan informasi, kelancarannya, intonasinya, penampilan, lalu tata bahasa, kemudian penggunaan kata, diksi, dan juga gaya bahasa. Nah, sahabat hijau dapat mengakses tesnya secara online juga di mana saja, kapan saja, secara mandiri dengan perangkat komputer ataupun laptop, bahkan dengan perangkat seluler ya. Nah, sahabat hijau, pemetaan kebutuhan pelatihan hijau ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aktual dan yang diinginkan dalam suatu pekerjaan hijau tingkat pemula. Manfaat dari pemetaan ini adalah menyelaraskan pelatihan dengan tujuan karir tenaga kerja terampil pada pekerjaan hijau lintas sektor, kemudian mengungkap kesenjangan keterampilan sejak dini, lalu merencanakan pelatihan yang ditargetkan untuk tenaga kerja terampil pada pekerjaan hijau lintas sektor, serta menentukan siapa yang akan mendapatkan pelatihan atau penerima manfaat pelatihan. Nah, sahabat hijau dapat mengakses kebutuhan pelatihan hijau secara online di mana saja, kapan saja, secara mandiri dengan perangkat komputer ataupun laptop, bahkan dengan perangkat seluler ya. Semoga panduan ini bisa memberikan tuntunan efektif gitu ya bagi sahabat hijau dalam mengakses sarana fasilitas GTMIS pada fitur analisa kebutuhan pelatihan hijau. Salam hijau!